pemirsa, padahal sudah mengganti ukuran celananya dari ukuran M menjadi ukuran L. Sudah ya? Sudah. Persib Bandung berhasil mengalahkan pemuncak klasemen Super League Borneo FC Samarinda dengan skor 3-1. Sempat tertinggal lebih dulu, Persib mampu membalikan keadaan. Laga Persib versus Borneo dalam lanjutan Super League digelar di Stadion Bandung Gelora Lautan Api, Jumat 5 Desember 2025 malam. Borneo membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-18 melalui Joel Vinicius. Persib mencetak gol balasan 4 menit jelang turun minum. Ramon Tanke membobol gawang Nadeo Argawinata setelah menerima bola dari Beckham Putra. Pada paruh kedua, Persib membalikan keadaan tepatnya menit ke-50. Federico Barba memanfaatkan kemelut di depan gawang Borneo, menyusul sebuah sepak pojok dan menyambar bola liar dengan tendangan voli. Persib memantapkan kemenangannya usai memanfaatkan kelengahan lini belakang Borneo di penghujung injury time. Sadil Ramdhani memanfaatkan umpan terobosan William untuk membawa Persib mengunci kemenangan 3-1. Dengan hasil ini, Persib kini mengumpulkan 28 poin dari 12 pertandingan di peringkat ketiga klasemen Super League, sementara Borneo yang menelan kekalahan keduanya musim ini masih di puncak klasemen dengan 33 poin dari 13 laga. Meskipun pertandingan sudah berakhir, namun ada beberapa momen yang menjadi sorotan bobotoh. Salah satunya adalah gol perdana Ramon Tanke untuk Persib Bandung di musim ini. Uniknya, bobotoh justru malah berterima kasih kepada legenda Persija Greg Nwokolo. Hal tersebut dikarenakan Greg berkomentar di akun fanbase Persib dan memberi saran agar Ramon Tanke mengganti ukuran celananya menjadi L. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Seperti diketahui, Ramon Tanke selalu memakai celana yang ketat, baik di latihan ataupun saat pertandingan Persib. Dan entah kebetulan atau tidak, pada pertandingan melawan Borneo FC, Ramon Tanke tidak lagi memakai celana ketat seperti biasanya. Hal tersebut pun bahkan sempat dibahas oleh komentator yang bertugas, yaitu Rendra Sujono dan Bung Binder. Ramon pemirsa, padahal sudah mengganti ukuran celananya dari ukuran M menjadi ukuran L. Sudah ya? Sudah. Dan setelah mengganti celananya menjadi longgar, Ramon Tanke akhirnya berhasil mencetak gol. Bagaimana menurut kalian? Apakah selama ini Ramon berat sama sudahlah? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. PSIS Semarang ingin datangkan Dewangga dengan opsi pinjaman. Persib Bandung justru lebih memilih meminjamkan Dewangga ke Bali United. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Manuver sejatinya sudah santer dilakukan oleh klub Championship PSIS Semarang untuk amankan mantan pemainnya yang kini sulit dapat menit di Persib Bandung, Alveandra Dewangga. Kabar itu semakin kuat setelah PSIS Semarang mendapatkan pasokan kucuran dana segar dari pemilik baru mereka, Datu Nova. Bak Gayung bersambut, Alveandra Dewangga pun juga sudah beri kode keras dirinya bakal kembali ke PSIS Semarang paruh musim nanti. Kode keras itu terlihat pada unggahan Instastory Alveandra Dewangga yang memposting momen dirinya kala membela PSIS Semarang musim lalu. Meski kontrak panjang masih terikat pada Dewangga, sejatinya PSIS Semarang bisa mengajukan proposal peminjaman untuk bisa amankan dirinya dari Persib Bandung. Kabar itu semakin santer setelah mencuat rumor Persib Bandung bakal melakukan beberapa perubahan komposisi skuadnya di paruh musim nanti. Adanya potensi perombakan Persib Bandung dibongkar oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia @liga_dagelan. Sayangnya, PSIS Semarang berpotensi gagal pulangkan kembali Alveandra Dewangga setelah sang pemain tampil mengesankan di laga terkini Persib Bandung kontra Madura United. Di mana dalam laga itu Alveandra Dewangga berhasil tampil 90 menit serta sukses mencuri perhatian dari para bobotoh. Laga kontra Madura United jadi debut perdananya di Liga 1 setelah 11 laga dilakoninya sebagai pemain cadangan di skuad Pangeran Biru pada gelaran Super League 2025-2026. Tak hanya itu, performa apik Alveandra Dewangga juga menarik perhatian Bojan Hodak untuk buka suara. Bojan Hodak tak ragu menyebut perkembangan mengesankan dari Alveandra Dewangga.
Sebelumnya, dari latihan Dewa belum layak untuk dimainkan. Tapi dia berubah. Dia mulai lebih serius di latihan dan dia adalah pemain bagus. Jelas Hodak. Pelatih asal Kroasia itu juga meminta Dewangga untuk lebih memahami dengan situasinya saat ini di Persib Bandung yang kontradiktif dengan apa yang dialaminya saat bermain untuk PSIS Semarang. Di mana saat membela PSIS Semarang, Dewangga merupakan kapten sekaligus pemain terbaik tim. Satu hal adalah, dia hanya perlu lebih mengerti. Saat berada di mantan klubnya PSIS Semarang, dia adalah kapten dan pemain terbaik. Tapi ini adalah Persib, tidak mudah untuk bermain. Tidak mudah untuk bisa bermain di Persib. Saya harap dia bisa terus melanjutkan apa yang diperlihatkan. Saya tahu dia punya kualitas dan saya harap dia bisa melanjutkan ini, ungkapnya. Selain Bojan Hodak, Bobotoh pun tanpa ragu beri pujian setinggi langit untuk Alfeandra Dewangga. Dengan penampilan dan banjur pujian yang didapatkan, tak menutup kemungkinan Persib Bandung bakal berpikir 2 kali untuk melepasnya ke PSIS Semarang paruh musim nanti. Terlebih, Dewangga bisa cover beberapa posisi yang tentu saja bakal lebih memudahkan Bojan Hodak dalam menentukan strategi maupun line up. Sayangnya, meski sempat mendapatkan banjir pujian dan tampil apik kontra Madura United, rupanya tak lantas buat Bojan Hodak luluh. Bahkan, kabar terbaru, nama Alfeandra Dewangga bakal dipinjamkan Persib Bandung ke Bali United. Kabar bakal dipinjamkannya Alfeandra Dewangga ke Bali United bukan ke PSIS Semarang dibongkar oleh akun seputar sepak bola Indonesia @ghostballfc Kamis 3 Desember 2025. Kurangnya menit bermain, Dewangga kabarnya bakal dipinjamkan ke Bali United, tulis @ghostballfc. Melihat kedekatan antara pemilik Persib Bandung dan Bali United yang dulu pernah satu kongsi, membuat PSIS Semarang harus merelakan sang mantan ikon lebih condong membelot ke Serdadu Tridatu ketimbang Mahesa Jenar. Bojan Hodak sebut masalah William Marcilio bukan hanya saat pertandingan melawan Lion City Sailors saja, bahkan sudah terjadi selama 4 bulan. Umuh Mukhtar buka suara, sebut William akan dilepas. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak akhirnya buka suara soal masalah William Marcilio. Seperti yang diketahui, William Marcilio kini sedang dikabarkan bakal meninggalkan Persib. Hal ini bahkan sudah dipastikan oleh Umuh Mukhtar selaku manajer tim. Umuh Mukhtar menjelaskan bahwa keputusan mendepak William Marcilio adalah karena permintaan dari Bojan Hodak. Alasannya adalah karena tak sesuai kriteria pelatih. Ya, udah William dilepas aja ya. Tidak sesuai dengan kriteria pelatih dan semua juga bisa menilai bagaimana kinerja William, ucap Umuh Mukhtar. Belum lama ini, Bojan Hodak akhirnya buka suara. Pelatih asal Kroasia itu lalu mengungkapkan alasannya mendepak William Marcilio. Alasan utamanya adalah karena sang pemain tak mau berubah dan beradaptasi dengan gaya bermain sesuai yang dibutuhkan Persib. Mengenai William, dia datang ke sini dengan mempunyai kualitas. Tentu saja, dia bermain dengan menunjukkan kualitasnya. Tapi sejak hari pertama, dia datang ke sini, saya meminta dia untuk mengubah gayanya dan untuk beradaptasi dengan tim. Tapi dia tidak melakukannya hingga hari ini, ucap Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan Hodak percaya William Marcilio bisa bermain untuk klub Super League 2025-2026. Namun ia menegaskan bahwa William Marcilio tak akan bisa bermain untuk klub sekelas Persib jika tak berubah. Jadi ini bukan karena pertandingan melawan Lion City Sailors saja, tapi ini karena 4 bulan sejak datang ke Bandung. Dia adalah orang yang baik, tapi dia tidak bisa berubah, dan saya tidak bisa mengubahnya. Mungkin dia bisa saja bermain di klub-klub lain di Indonesia, tapi tidak dengan Persib, ucap Bojan Hodak.